Halo rekan-rekan, dalam part ketiga ini saya akan membahas fitur fill, fill series, dan flash fill pada Excel. Fitur-fitur ini termasuk ke dalam fitur tersembunyi yang jarang diketahui oleh pengguna Excel. Padahal kegunaannya cukup penting karena bisa membantu kita dalam mengisi data tertentu secara cepat. Fitur-fitur ini bisa rekan-rekan dapatkan di dalam tab Home, yaitu pada grup Editing. Tombol perintahnya yang ini. Yang pertama akan kita bahas adalah perintah fill. Perintah fill ini digunakan untuk menyalin data dari sel tertentu baik ke arah kanan, kiri, atas, ataupun ke arah bawah. Sebagai contoh di sini, misalkan saya ingin mengisi B15 hingga K15 dengan angka 5 semua. Caranya saya cukup ketikkan 5 pada sel B15, kemudian saya sorot B15 hingga K15, lalu pilih perintah fill dan pilih right karena saya akan mengisinya ke arah kanan. Dan hasilnya sel B15 hingga K15 sudah berisikan angka 5. Saya hapus kembali. Jika sel sudah berisikan formula, maka fill akan menyalin juga formula tersebut seperti halnya autofill. Sebagai contoh, pada sel E4 kita coba isikan formula dulu, tentunya dengan sum biasa, sama dengan sum. Kita isikan B4 sampai D4, kurung tutup, dan enter. Kemudian kita sorot range E4 hingga E12. Lalu pilih perintah fill, dan di sini yang kita pilih adalah down, karena kita akan mengisinya ke arah bawah. Jadi saya klik down ini, dan perhatikan formula pada sel E4 sudah disalin ke sel-sel selanjutnya. Jadi perintah fill ini kegunaannya secara garis besar hampir sama dengan autofill. Dalam penerapannya tentu saja rekan-rekan bebas memilih apakah mau menggunakan autofill atau perintah fill ini karena hasilnya sama saja. Perintah berikutnya adalah fill series. Kita pindah dulu ke sheet fill series. Perintah fill series ini digunakan untuk mengisi sel secara otomatis berdasarkan pola tertentu. Agar lebih jelas, kita coba saja langsung. Sebagai contoh, misalkan pada sel B4 kita ingin mengisi nomor 1 sampai dengan 50 ke sel-sel yang berikutnya. Dengan menggunakan fill series, caranya sebagai berikut. Pada sel B4 ini, kita isikan dulu nilai pertamanya, yaitu 1, kemudian enter. Kemudian kita pilih lagi sel B4 ini. Kemudian kita pilih fill. Kemudian klik pada series sehingga kotak dialog series akan ditampilkan seperti ini. Pada kotak dialog ini, opsi series in menentukan arah penulisan datanya. Jika kita pilih row, maka rangkaian data akan dituliskan ke kanan. Jika kita pilih kolom, maka rangkaian data akan dituliskan ke bawah. Dalam contoh ini, karena kita ingin nomornya berurutan ke bawah, maka kita memilih kolom. Opsi type ini menentukan tipe data yang hendak dituliskan. Tipe linear digunakan untuk data statis. Tipe growth akan menghasilkan rangkaian data yang selalu dikalikan dengan bilangan pertama. Tipe depth digunakan untuk rangkaian data berbentuk tunggal. Dan tipe autofill ini sama dengan perintah autofill yang sudah kita kenal. Jadi kita abaikan saja opsi pilihan ini. Dalam contoh ini data kita statis, jadi kita pilih linear. Kemudian pada step value ini menentukan nilai penambahan untuk rangkaian data kita. Karena kita ingin mengisi angka 1 sampai dengan 50 secara berurutan, maka pastinya di sini kita memilih 1. Dan stop value menentukan di mana rangkaian data ini berakhir. Dalam contoh ini karena kita ingin sampai angka 50 saja, maka kita ketikkan saja di sini 50. Kemudian kita klik OK dan perhatikan hasilnya. Dengan cepat kita dapat membuat angka 1 sampai dengan 50 ini dengan menggunakan perintah fill series. Saya undo lagi agar kembali ke data semula. Contoh lainnya, kita ganti isi sel B4 ini dengan 0. Kemudian kita pilih lagi sel B4-nya, lalu saya jalankan kembali fill series-nya. Untuk series in-nya saya pilih kolom, tipenya linear, step value di sini saya coba isikan 5 dan stop value-nya di sini saya isikan 50.
Klik OK dan perhatikan hasilnya. Sekarang nilai yang ditampilkan merupakan penambahan 5 dari nilai-nilai sebelumnya. Saya undo kembali. Berikutnya kita lihat contoh untuk growth. Misalkan kita coba isikan angka 3 pada sel D4 ini. Saya ketikkan 3. Kemudian kita pilih lagi sel D4-nya. Kita jalankan lagi fill series-nya. Series in-nya kita pilih kolom. Nah, sekarang untuk type-nya kita pilih growth. Step value misalkan saja 2. Ini artinya bilangan-bilangan berikutnya akan selalu dikalikan dengan 2 dan step value-nya di sini saya isikan 50. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Sekarang nilai yang ditampilkan pada baris berikutnya merupakan hasil perkalian 2 dari nilai sebelumnya. Karena pada opsi step value tadi kita mengisikan nilai 2. Saya undo kembali. Sekarang kita coba untuk tipe date. Tipe date ini merupakan salah satu tipe yang sering digunakan dalam Excel, mengingat umumnya data-data Excel itu selalu berisikan rangkaian tanggal. Misalkan saja kita ingin membuat rangkaian tanggal dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 30 Maret 2020. Caranya kita isikan dulu tanggal pertamanya pada sel F4, yaitu 1/1/2020. Kemudian pilih sel F4 ini, lalu kita jalankan kembali fill series-nya. Series ini kita pilih kolom agar datanya tersusun ke bawah. Kemudian untuk type-nya kita pilih date, ini otomatis terpilih date karena Excel sudah mengenali isi data ini sebelumnya. Dan perhatikan bahwa khusus untuk tipe date ini ada opsi tambahan yang bisa kita atur pada bagian date unit ini. Opsi ini menentukan penambahan tanggalnya dalam bentuk apa. Karena kita ingin membuat tanggal yang berurutan, maka kita pilih day saja. Step value pastinya 1, namun jika misalkan rekan-rekan ingin membuat tanggal yang berurutan setiap 7 hari, misalnya, tentu saja di sini tinggal kita isi dengan nilai 7. Kemudian untuk stop value, karena kita ingin sampai tanggal 30 Maret 2020, maka kita isikan dengan 3/3/2020. Perhatikan di sini saya ketikkan bulan dulu karena region yang saya gunakan adalah English. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Dengan mudah dan cepat kita dapat menyusun urutan tanggal seperti ini dengan bantuan fill series tanpa harus mengetikkannya satu persatu secara manual. Saya undo kembali. Contoh lain untuk tanggal ini, saya pilih kembali sel F4, lalu kita jalankan kembali fill series-nya. Series in-nya saya pilih kolom, tipenya tetap date. Kemudian step value-nya tetap 1, step value-nya kita coba ganti ke bulan Desember 12/31/2020. Nah, untuk date unitnya kita coba pilih month. Klik OK. Dan perhatikan hasilnya, tanggal yang tertulis hanya tanggal 1 untuk tiap bulannya yang selesai di bulan Desember 2020. Sebagai tambahan, perintah fill series ini juga dapat digunakan untuk melihat tren nilai. Tren nilai untuk tipe linear, secara garis besar nanti Excel akan menganalisa nilai yang sudah ada, kemudian dilihat juga nilai tersebut akan ditempatkan pada beberapa sel, dan kemudian Excel akan merubah bilangan agar penambahan datanya tetap sama. Kemudian tren untuk tipe growth juga sama, hanya saja Excel akan merubah bilangan agar perkalian datanya tetap sama. Khusus untuk tren nilai ini, kita tidak dapat menentukan step dan stop value-nya, melainkan memilih range sesuai jumlah sel yang kita inginkan. Sebagai contoh agar lebih jelas, kita coba misalkan pada sel B20 ini. Misal saya isikan nilai 1, kemudian kita sorot sel B20 hingga B25. Lalu kita jalankan kembali fill series-nya. Series in-nya tetap saya pilih kolom, tipenya linear, dan kemudian saya aktifkan trennya. Perhatikan step dan stop value-nya tidak dapat kita rubah. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Tren nilainya merupakan penambahan 1 karena sebelumnya kita hanya mengisi nilai 1 saja. Saya undo kembali. Kita coba tambahkan nilai 4 pada sel B21. Kemudian kita sorot lagi sel B20 hingga B25 dan jalankan kembali fill series-nya. Series in-nya tetap kita pilih kolom, tipenya linear,
Kita aktifkan lagi opsi trend ini, klik OK, perhatikan hasilnya, tren nilainya merupakan penambahan 3 sekarang, karena sebelumnya kita sudah mengisikan nilai 1 dan 4 yang merupakan selisih 3. Saya undo kembali, sekarang kita ganti sel B20 misalkan dengan nilai 2, sel B21 kita isi dengan 5, dan sel B22 kita isi dengan 10. Kita sorot lagi B20 sampai B25 dan kita jalankan lagi fill seriesnya. Series in-nya kolom, tipenya linear, aktifkan opsi trendnya, kemudian OK. Perhatikan hasilnya, nilai pada sel B20, B21, dan B22 itu sudah dirubah secara otomatis agar menghasilkan tren nilai penambahan yang sama. Untuk tren dengan tipe growth sama saja, hanya bukan penambahan yang digunakan, melainkan perkalian. Berikutnya adalah flash fill. Perintah ini digunakan untuk mengisi data secara otomatis berdasarkan pola atau aturan dari data acuan yang sudah ada sebelumnya. Agar lebih jelas, seperti biasa kita coba langsung, kita pindah ke sheet flash fill. Contoh pada tabel ini kita ingin memisahkan nama pada kolom full name ini ke dalam dua kolom, yaitu first name dan last name. Caranya, kita isikan dulu salah satu datanya yang ada di baris pertama, yaitu di sel C3. Di sini kita ketikkan Robert, kemudian enter. Berikutnya tinggal kita pilih range C3 sampai C15, lalu pilih flash fill. Dan perhatikan hasilnya, secara otomatis Excel akan mengisi baris berikutnya berdasarkan data pada C3. Untuk class name tentunya sama. Di sini saya tinggal ketikkan Downey, kemudian saya pilih D3 sampai D15, pilih fill, kemudian flash fill, dan secara otomatis Excel akan mengisi last name ini dengan mengikuti pola yang sudah dituliskan pada sel D3. Kita lihat contoh lainnya. Di sini ada 3 kolom, yaitu lokasi, kota, dan provinsi. Misalkan saja kita ingin menggabungkan ketiga kolom ini ke dalam satu kolom alamat lengkap. Caranya kita tuliskan dulu secara manual untuk ketiga kolom yang berada di baris pertama. Jadi saya ketikkan dulu Jalan Mawar nomor 10. Hati-hati tidak boleh ada typo. Kemudian koma, misalkan saya masukkan Bandung minus Jawa Barat. Enter, selesai. Nah, untuk mengisi sel-sel yang berikutnya, kita tinggal memilih range E19 sampai E22 ini. Kemudian kita pilih fill dan pilih flash fill. Dan kalau rekan-rekan perhatikan, secara otomatis baris-baris yang bawah ini akan mengikuti pola yang sudah kita tuliskan di baris yang pertama, yaitu yang ada di sel E19. Kita lihat sekarang contoh berikutnya. Ini adalah tabel nomor ponsel yang biasanya kalau menurut aturan internasional itu dituliskan dengan menggunakan kode negara. Kita bisa ambil kode negaranya saja di sini. Jadi saya ketikkan +62 seperti ini. Kemudian untuk mengisi yang bawah sama dengan sebelumnya, kita pilih range-nya, fill, kemudian flash fill, dan tentu saja akan otomatis terisi. Bagaimana dengan nomor ponselnya? Caranya sama. Jadi kita harus ketikkan dulu manual nomor ponsel ini, yaitu 815 dan seterusnya. Saya coba ketikkan 815 123 456 789 dan enter. Dan untuk baris-baris yang bawahnya kita tidak usah lagi mengetikkan manual, namun cukup pilih range-nya, pilih fill, kemudian pilih flash fill, dan perhatikan secara otomatis nomor-nomor ponsel ini akan dituliskan dengan mengikuti pola yang sudah ada di sel D26. Demikian contoh penggunaan fitur flash fill. Kalau rekan-rekan lihat di sini, fitur flash fill ini jelas sangat berguna untuk memisahkan teks dalam satu kolom, misalkan ke dalam beberapa kolom, ataupun untuk menggabungkan data pada beberapa kolom menjadi satu kolom. Dan bahkan kita bisa menggunakannya untuk keperluan lain, misalkan untuk memisahkan nomor ponsel seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah perintah flash fill ini hanya bisa dijalankan kalau kolomnya tepat berada di sebelah kolom datanya. Jadi misalkan ini saya coba insert di sini beberapa kolom. Jadi kalau kita jalankan flash fill di sini seperti tadi, Robert, kemudian flash fill, hasilnya tepat. Namun kalau kita ketikkan Robertnya di sini, kemudian saya pilih flash fill,
ini tidak akan ditemukan oleh Excel karena di sini ada jarak antara kolom yang mau kita isi dengan kolom datanya. Itu saja yang harus diperhatikan untuk menggunakan perintah flash fill ini. Saya undo kembali agar kembali ke data semula. Yang terakhir, ini sebagai tambahan saja, ada satu perintah lagi yaitu perintah fill justify. Saya pindah ke sheet ini salah nama sheetnya ya, saya ganti dulu. Fill justify. Nah, perintah ini digunakan untuk menggabungkan teks secara cepat. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah teks yang akan digabungkan harus tersusun secara vertikal dari atas ke bawah, contohnya seperti pada sheet justify ini. Kita akan coba menggabungkan semua teks pada sel B3 hingga B7 ini ke dalam satu sel saja. Caranya sangat mudah. Pertama, kita harus lebarkan dulu kolom B ini agar kira-kira dapat menampung semua teks yang ada ini jika digabungkan. Jadi misalkan saya lebarkan sampai sini. Kemudian tinggal kita pilih range B3 hingga B7. Langsung kita pilih fill dan di sini kita pilih fill justify. Perhatikan hasilnya, dengan mudah dan cepat semua teks sudah digabungkan ke dalam satu sel saja. Sampai sini kita bisa melihat bahwa Excel memiliki banyak fitur-fitur tersembunyi yang jarang diketahui oleh pengguna Excel, namun jika digunakan jelas dapat membantu kita untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita pada Excel. Demikian video tutorial part yang ketiga dalam rangkaian video pembelajaran manajemen data pada Excel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa ikuti video part-part selanjutnya. Terima kasih.